di buku The Lost Continent Finally Found, Arcio Santos. Atlantis juga disebut Atala. Dari Indonesia lah lahir bibit-bibit peradaban yang kemudian berkembang menjadi budaya lembah Indus. Mesir, Mesopotamia, Hatti, Yunani, Minoan, Crete, Roma, Inka, Maya, Aztec, dan lain-lain. Budaya-budaya ini mengenal mitos yang sangat mirip. Nama Atlantis di berbagai suku bangsa disebut Tala, Atala, Patala, Talatala, Tule, Tolan, Astlan, Tulok, dan lain-lain. Setelah terjadi letusan Krakatau dan Tambora, Atlantis pulau surga jadi neraka dan kosong. Dan inilah yang diingat oleh para leluhur Atlantis yang melarikan diri ke benua lain. Benua Atlantis menurut Al-Quran memang ada. Melalui metode atau penelitian dari teks-teks kitab suci Al-Quran, Kepala Arkeolog Peneliti Gunung Pandang, Ali Akbar mengatakan bahwa fakta Atlantis berada pada sekitar 11.000 tahun yang lalu dan sangat memungkinkan. Menurutnya, pada faktanya, nabi-nabi sebelum Nabi Ibrahim yang disebutkan dalam Al-Quran tidak ada identifikasi geografi di mana mereka itu turun. Nabi Adam, Nuh, Hud, Idris, Saleh, dan seterusnya itu tidak disebut dimensi ruangnya, tidak jelas dari mananya. Baru kemudian Nabi Yusuf disebutkan dari Mesir. Nabi-nabi pra-Ibrahim tidak disebutkan jelasnya. Namun dari segi waktu dapat diperkirakan waktunya adalah antara 25.000 sampai 5.000 tahun sebelum Masehi. Di mana yang mengejutkan, dalam rentang tahun ini terjadi kekosongan sejarah dan hingga kini belum ditemukan penjelasan tentang kejadian sejarah apa saja yang terjadi pada kurun waktu itu. Fakta ini membuat seluruh kemungkinan menjadi mungkin. Karena kekosongannya sejarah ini, maka semuanya jadi mungkin. Karena kan tidak ada tertulis di Al-Quran di mana sebenarnya nabi-nabi itu. Tambahnya, bahwa sebenarnya ada banyak sekali ayat-ayat di dalam kitab suci Al-Quran yang mengisyaratkan adanya kehidupan sebelum Nabi Adam alaihi salam. Merekalah yang diduga merupakan kaum dari benua Atlantis dan benua Lemuria. Ingatlah ketika Rabbmu berkalam kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi? Itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan penumpahan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Kalamnya, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Ayat di atas menggambarkan bahwa sebelum hadirnya seorang khalifah di muka bumi, telah ada bangsa yang mendiami bumi dan mereka ternyata selalu berbuat kerusakan dan menumpahkan darah. Ditengarai, penyebab hilangnya kehidupan Atlantis adalah akibat pertempuran antar mereka sendiri. Kaum Atlantis digambarkan memiliki moral yang sangat rendah dan kehidupan spiritual yang kosong. Tetapi mereka menguasai teknologi tinggi yang bahkan belum kita capai pada manusia saat ini. Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat
oleh orang-orang yang sebelum mereka. Orang-orang itu adalah lebih kuat dari mereka dan telah mengolah bumi serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali-kali tidak berlaku zalim kepada mereka. Akan tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri sendiri. Quran Surat Ar-Rum ayat 9. Al-Quran memang menjelaskan dan memberi isyarat akan adanya kehidupan sebelumnya hadirnya makhluk bernama manusia di muka bumi. Isyarat-isyarat tersebut sebenarnya bisa menjadi motivasi bagi para peneliti sejarah purbakala untuk kembali mencari tahu keberadaan benua Atlantis di dunia dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka. Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka, atau kamu dengar suara mereka yang samar-samar? Quran Surat Maryam ayat 98. Berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka, sedang mereka adalah lebih bagus alat rumah tangganya dan lebih sedap dipandang mata. Quran Surat Maryam ayat 74. Dan apakah tidak menjadi petunjuk bagi mereka berapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan, sedangkan mereka sendiri berjalan di tempat-tempat kediaman mereka itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Roh. Maka apakah mereka tidak mendengarkan, memperhatikan? Quran Surat As-Sajdah ayat 26. Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi, lalu memperhatikan betapa kesudahan orang-orang yang sebelum mereka? Mereka itu adalah lebih hebat kekuatannya daripada mereka, dan lebih banyak bekas-bekas mereka di muka bumi. Maka Allah menghazab mereka disebabkan dosa-dosa mereka, dan mereka tidak mempunyai seorang pelindung dari azab Allah. Quran Surat Ghafir ayat 21.